Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga kepada Bapak Mas Yudi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Mas Yudi SEMEI, yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan materi tentang strategi pemasaran dalam berbagai posisi kompetitif. Sebelum kita mempresentasikan materi hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Evi Ernawati, dengan NIM 19072110095 sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Yang kedua ada Mbak Nafisa Aliana dengan NIM 190721100160160 sebagai presentator keempat. Selanjutnya yaitu ada Mbak Inayah dengan NIM 1907211001605 sebagai presentator ketiga. Selanjutnya yaitu ada Mbak Halimatus Sadiah dengan NIM 1907211000213 sebagai presentator kedua. Langsung saja untuk presentator yang pertama yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan tentang pengertian posisi kompetitif. Posisi kompetitif atau competitive position merupakan ukuran kesuksesan perusahaan, di mana salah satu ukurannya adalah dominasi relatif di pasar. Perusahaan yang lebih besar biasanya menetapkan tujuan dalam hal posisi kompetitif, yang seringkali menggunakan total penjualan atau pangsa pasar sebagai ukuran keunggulan kompetitif atau posisi mereka. Selanjutnya yaitu ada posisi kompetitif di pasar menurut Arthur D. Little. Yang pertama yaitu dominan. Perusahaan mampu mengendalikan pesaing dan punya banyak pilihan untuk menentukan strategi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kuat atau strong, yaitu mampu bertindak bebas tanpa takut pesaing. Yang ketiga yaitu baik atau favorable, yaitu punya kekuatan dalam strategi-strategi tertentu dan punya peluang di atas rata-rata untuk meningkatkan posisinya. Yang keempat yaitu ada sedang atau tenable, yaitu prestasi perusahaan cukup untuk survive tetapi sering kalah karena perusahaan dominan. Kemudian yang kelima yaitu ada lemah atau weak, yaitu tampil tak memuaskan tetapi masih ada peluang untuk perbaikan. Jika tidak berhati-hati bisa terlempar dari industri. Kemudian yang keenam yaitu ada tidak ada harapan atau non-viable, yaitu prestasi sangat tidak memuaskan dan tidak mempunyai peluang untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kuadran bersaing perusahaan. Nah, di sini ada 4 jenis kuadran dalam kuadran bersaing perusahaan. Pertama yaitu kuadran 1, di mana pada kuadran 1 ini berada pada posisi sangat bagus. Untuk perusahaan tersebut juga terus berkonsentrasi pada pasar atau penetrasi pasar dan pengembangan pasar. Dan produk saat ini atau pengembangan produk adalah strategi yang sesuai. Tidaklah bijak untuk perusahaan di kuadran 1 untuk bergerak terlalu jauh dari keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Kemudian ada kuadran 2, yaitu pada perusahaan ini perlu melakukan evaluasi terhadap pendekatan mereka saat itu terhadap pasar secara serius. Kemudian kuadran yang ketiga yaitu perusahaan kuadran pada 3 bersaing dalam industri yang tumbuh dengan lambat dan memiliki posisi kompetitif yang lemah. Pada perusahaan-perusahaan ini harus membuat perubahan drastis secara cepat untuk menghindari penurunan yang lebih jauh dan kemungkinan likuidasi. Pengurangan biaya dan aset secara ekstensif atau retrenchment harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian kuadran 4, perusahaan pada kuadran 4 memiliki posisi kompetitif yang kuat dalam industri yang tumbuh lambat. Perusahaan ini memiliki kekuatan untuk memperkenalkan program yang terdiversifikasi ke area yang pertumbuhannya menjanjikan. Nah, kemudian di sini ada gambar tentang posisi kuadran bersaing perusahaan. Nah, pada posisi kuadran 1 meliputi pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi horizontal,
kemudian diventasi, dan likuidasi. Kemudian pada posisi di kuadran 2 meliputi pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke depan, integrasi ke belakang, kemudian integrasi horizontal, dan diversifikasi konsentrik. Kemudian pada posisi kuadran 3 meliputi retrenchment, diversifikasi konsentrik, kemudian ada diversifikasi horizontal, diversifikasi konglomerat, dan kemudian ada diventasi dan ada likuidasi. Kemudian pada posisi di kuadran 4 meliputi diversifikasi konsentrik, yang kedua ada diversifikasi horizontal, selanjutnya ada diversifikasi konglomerat, dan ada yang keempat yaitu joint venture. Sekian dari pemaparan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang kedua yaitu Mbak Matus. Kepada Mbak Matus saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi market leader. Market leader adalah perusahaan bisnis di sektor jasa maupun barang yang menguasai sebagian besar pasar untuk satu produksi yang relevan. Dengan kata lain, pemimpin pasar ini adalah pemimpin yang mempunyai jumlah pembeli yang paling banyak di antara para pesaing pada produk tertentu. Karakteristik market leader yang pertama yaitu memiliki pangsa pasar sebesar 40% dalam pasar produksi yang relevan. Yang kedua, lebih unggul dengan perusahaan lain dalam hal pengenalan produk baru, perusahaan harga, distribusi channel, dan intensitas promosi. Yang ketiga, merupakan pusat orientasi paling diserang atau ditiru atau dijauhi. Contohnya yaitu pasar mie instan itu dikuasai oleh Indomie. Sedangkan pasar minuman itu dikuasai oleh teh botol sosro, Coca-Cola, dan lainnya. Faktor yang harus diperhatikan untuk menjadi pemimpin pasar yang disegani yang pertama yaitu operasional excellence. Hal ini sangat penting kalau suatu perusahaan itu ingin menjadi pemimpin pasar. Yang kedua, produk leadership. Kepemimpinan produk setiap perusahaan yang mampu memimpin pasar selalu dituntut untuk memiliki produk berkualitas dan inovatif di bidangnya. Yang ketiga, customer intimacy. Keintiman pelanggan, pemimpin pasar biasanya perusahaan yang mengetahui keinginan konsumennya. Sebagai contoh adalah Dell yang bisa memproduksi komputer sesuai dengan kemampuan pembelinya. Selanjutnya yaitu strategi market challenger, yaitu penantang pasar. Adalah strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terletak pada posisi kedua atau ketiga, di mana perusahaan-perusahaan ini menyerang pemula dan pesaing-pesaing lain dengan tawaran yang agresif untuk memperoleh lebih banyak market share. Karakteristik menantang pasar yang pertama yaitu biasanya merupakan perusahaan besar dipandang dari sudut volume penjualan dan laba atau pangsa pasar. Yang kedua, selalu berupaya menemukan kelemahan pihak pemimpin pasar atau perusahaan lainnya, dan kemudian menyerangnya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, penantang pasar biasanya juga memusatkan upaya mereka pada tindakan mengambil alih perusahaan-perusahaan yang lemah. Penantang pasar adalah perusahaan di belakang pemimpin pasar yang berusaha keras untuk meningkatkan pangsa pasarnya dalam suatu industri. Tujuan strategi dan pesaing yang perlu diperhatikan oleh market challenger adalah penantang pasar harus melakukan langkah awal untuk mendefinisikan secara strateginya. Langkah strategi penyerangan yang bisa digunakan oleh penantang pasar yang pertama yaitu menetapkan sasaran strategis dan lawan.
Langkah awal yang harus dilakukan oleh penantang pasar adalah menetapkan sasaran strategis, jadi harus diarahkan pada sasaran yang jelas, menentukan, dan bisa dicapai. Yang kedua, memilih strategi penyerangan. Dalam hal ini ada 5 strategi yang dapat dilakukan, yaitu serangan frontal, serangan sisi atau melambung, serangan mengapung, serangan lintas, dan serangan gerilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah, NIM terakhir 168. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi market followers. Menurut Kotler dan Armstrong, market followers atau pengikut pasar adalah perusahaan lain di belakang pemimpin pasar dengan suatu industri yang ingin mempertahankan pangsa pasar tanpa menggoyahkan kapal. Dalam hal ini ada 3 strategi umum yang bisa dilakukan, yaitu mengikuti dari dekat atau cloner, mengikuti dari jauh atau imitator, dan mengikuti secara selektif atau adapter. Mengikuti dari dekat atau cloner adalah perusahaan pengikut berusaha meniru dan menyamai segmen pasar dan bauran pemasaran pemimpin pasar. Kemudian mengikuti dari jauh atau imitator adalah perusahaan pengikut membuat beberapa diferensiasi namun tetap meniru pemimpin pasar dalam hal pembaharuan pasar dan bauran pemasaran. Yang ketiga adalah mengikuti secara selektif atau adapter. Adalah perusahaan pengikut mencontoh produk-produk pemimpin pasar, memproduksinya namun dengan improvisasi. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian market followers. Keuntungan yang pertama adalah laba tinggi karena tidak ada beban tinggi atau untuk inovasi. Yang kedua adalah mampu memanfaatkan kegiatan promosi yang dilakukan oleh market leader. Pada saat market leader melakukan promosi produk baru, maka followers akan mengamati respon pasar terhadap produk tersebut. Yang ketiga adalah resiko persaingan yang rendah. Followers melakukan penjualan pada pasar yang berbeda sehingga terhindar dari konfrontasi langsung dengan market leader. Kerugian market followers yang pertama adalah tidak memiliki identitas produk yang spesifik karena followers hanya mengikuti langkah market leader dalam membuat produk. Maka followers tidak memiliki ciri atau keunikan produk tersendiri. Yang kedua adalah dianggap sebagai parasit karena minimnya tindakan untuk menstimulasi pasar. Dan yang terakhir adalah kasus yang ekstrim adalah menjiplak atau membajak produk kompetitor. Followers seringkali dianggap sebagai penjiplak produk milik market leader. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi market mixer atau biasa disebut juga dengan relung pasar maupun ceruk pasar. Di sini beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai strategi market mixer. Di antaranya ada Michelson, kemudian Kotler, dan yang terakhir adalah Dalgik dan Low. Intinya, strategi market mixer ini adalah sebuah strategi di mana perusahaan ini mencari sebuah lubang, mencari sebuah celah yang para pesaingnya tersebut itu tidak tertarik atau tidak terpikirkan akan hal itu. Dan strategi market mixer ini membutuhkan sebuah inovasi sehingga berbeda dari para pesaingnya. Sebelum memilih strategi market mixer, perlu diperhatikan langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan market mixer yang tepat. Yang pertama adalah mengenai keunggulan dan daya tarik produk. Di sini produsen atau perusahaan dituntut untuk menciptakan sebuah inovasi yang kreatif yang berbeda dari pasar-pasar yang lainnya. Selanjutnya adalah melakukan riset industri. Setelah memilih sebuah inovasi dan kekreatifan produk, di sini perusahaan melakukan riset industri di mana
produk atau brandnya tersebut dapat dipasarkan, atau ide tersebut apakah termasuk ide yang masuk akal. Untuk selanjutnya, perusahaan perlu mengenali calon konsumennya. Jadi karena calon konsumen ini dapat membantu mengembangkan sebuah produk, maka perlu diperhatikan bagaimana cara yang tepat atau mempromosikan yang tepat kepada konsumennya. Dan yang terakhir adalah memilih target segmen dan selalu melakukan evaluasi. Jadi setiap strategi pemasaran itu perlu adanya pentargetan segmen atau konsumen dan selalu mengembangkan inovasinya agar perusahaan tidak gulung tikar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik market niche. Jadi sebuah strategi yang dikatakan market niche memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kebanyakan berspesialis secara geografis. Kemudian perusahaan memiliki pangsa pasar yang daya belinya ini kurang akan tetapi cukup menguntungkan. Dan yang ketiga, memiliki peluang untuk berkembang. Kemudian memiliki sumber daya manusia yang dapat diharapkan bisa berkembang pada masa yang akan datang secara efektif. Dan yang terakhir, mampu bertahan dari persaingan besar dengan customer goodwill yang telah terbina. Selanjutnya adalah beberapa cara yang dapat dipakai untuk memilih strategi niche. Jadi cara yang pertama adalah menjadi spesialis pemakai akhir. Perusahaan mengkhususkan kebutuhan akhir konsumen, misalnya melayani masyarakat kecil, keperluan khusus balita, dan lain sebagainya. Yang kedua, melalui spesialis tingkat vertikal. Di sini perusahaan mengkhususkan diri pada kebutuhan vertikal seperti memusatkan pada karet mentah saja. Dan yang ketiga, spesialis ukuran pelanggan. Di sini perusahaan ini mengkhususkan pada kebutuhan pelanggan kecil yang kemungkinan besar itu diabaikan oleh perusahaan besar. Dan yang keempat, melalui spesialis pelanggan tertentu, yakni mengkhususkan atau mencari pada target konsumen tertentu saja. Dan yang kelima adalah spesialis pesanan. Jadi perusahaan ini membuat sebuah produk berdasarkan keinginan atau pesanan dari pelanggan. Yang keenam adalah spesialis saluran distribusi. Jadi di sini perusahaan mendistribusikan produknya pada kalangan tertentu saja. Dan yang terakhir adalah spesialis jasa. Perusahaan mengkhususkan diri pada jasa yang tidak disediakan oleh perusahaan lain. Misalnya pegadaian yang menyediakan jasa penaksiran barang yang digadaikan. Jadi di sini kan tidak ada jasa lain yang tidak ada jasa yang lain yang menawarkan layanan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nafisa atas pemaparan materinya. Dikarenakan semua presentator sudah memaparkan materinya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.